Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasofa bil kamalat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadilladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wajtanibul munkarat. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 12 TKJ, kelas 12 OTP, dan kelas 12 AKL. Mungkin ada sekolahan yang lain ya yang saya tidak sebutkan ya jurusannya. Ini khusus untuk sekolah ya yang ada di wilayah DKI Jakarta, khususnya umumnya yang berada di seluruh Nusantara Indonesia. Baik, Bapak di sini akan melanjutkan terkait materi minggu-minggu yang lalu ya. Bab 2 sudah Bapak sampaikan. Sekarang insya Allah Bapak akan melanjutkan materi yang ada di buku paket ya, yang ada di bab 3 ya, yang mana di bab 3 ini yang berjudul terkait tentang kajian Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Luqman sudah dijelaskan bahwasanya kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bukti bahwasanya sebagai perwujudan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu ya, salat 5 waktu berjamaah. Tanda bukti kita bahwasanya kita syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mata kita melihat dengan kebaikan, mulut kita mengucapkan dengan kebaikan, tangan kita ya, tangan kita dipakai dengan kebaikan, entah itu dengan bersodakoh ya, bersodakoh, bersalaman ya. Kaki kita dipakai untuk kebaikan juga, melangkahkan kebaikan juga ya, ke pengajian, ke sekolah, bahkan bersilaturahim kepada teman, saudara, kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, disinilah konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijelaskan di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14 ya. Yang insyaallah di sini akan dibacakan. Mohon anak-anakku dicermati ya, di buku paket halaman 38. Silakan dibuka bukunya, ayat Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Insyaallah di sini akan dibacakan. Mohon dicermati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul Azim. Di dalam Quran surat Luqman dijelaskan bahwasanya kita harus beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu wajibnya, entah itu sunnahnya. Beristiqomah konsisten ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14, ayat ini diturunkan ataupun sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ini, bahwasanya secara umum ayat ini mengingatkan kepada umat Islam, khususnya mereka yang berprofesi sebagai dai, pendakwah, dan pendidik, termasuk salah satu orang tua, agar saat menasehati menggunakan tutur kata yang santun, yang sopan santun, dan berakhlak mulia, enak didengar, sejuk, dan masuk dalam hati sanubari seseorang. Bukankah jika nasihat itu tidak bersumber dari hati yang bersih, hasilnya tidak memberi efek yang positif? Pepatah bijak mengatakan, teko itu tergantung isinya, jangan harap keluar air putih jika isinya berupa kopi yang hitam pekat. Nah, ayat ini juga mengingatkan agar lebih mengedepankan strategi yang handal saat melakukan dakwah, ajakan dan menasihati pihak yang lain, apalagi kepada non-muslim. Dakwah itu mengajak kepada kebenaran, jangan sampai karena terlalu bersemangat kita abai kepada prinsip-prinsip dalam berdakwah. Nah, inilah sebab musababnya ayat Al-Quran ini turun, karena ini menjadikan sebuah mengingatkan kita kepada umat Islam, khususnya orang-orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi guru, pendidik, ustadz, kiai yang berceramah agama, ini mengingatkan bahwasanya ayat Al-Quran ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini Al-Quran surat Luqman ya, dalam terjemahan ayatnya, nah di sini sudah jelas. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Hadirin anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah terjemah ayat Quran surat Luqman
Dan dalam isi kandungan ayatnya ada beberapa makna yang terkandung dalam Quran surat Luqman yang menjelaskan terkait tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid. Dan ini menjadikan sebuah faktor fardu ain. Ya. Di dalam hukum syariat Islam ada 3 termasuk golongan fardu ain. Di antaranya yang pertama itu adalah tauhid, ilmu tauhid. Ilmu yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu wujudnya Allah. Ya. Tahu pengertian wujud. Dalam artian wujud itu adalah ada. Allah itu adalah ada. Yang kedua, bisa dikatakan yang namanya fardu ain itu adalah ilmu fikih. Ilmu pemahaman di dalam konsekuensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara ibadah, syarat salat, ibadah rukun salat. Ya, mungkin diantaranya di dalam berwudu, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara rukun salat yang baik. Nah, di dalam fikih dijelaskan. Dan sumber-sumber hukumnya itu sudah jelas. Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Di dalam fikih. Fardu ain yang berikutnya itu adalah ilmu tasawuf. Nah, ini jarang sekali ilmu tasawuf. Ya. Setidaknya kita itu walaupun kita sekarang ada di dunia, setidaknya kita jangan sekali hubud dunia, cinta dunia. Ya, walaupun kita banyak harta, tetapi kita jangan hubud dunia, jangan cinta kepada harta tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jikalau kita cinta kepada dunia, harta yang kita punya itu kadang-kadang kita berkurang. Padahal harta itu banyak, tidak cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isi kandungan ayat yang pertama. Yang kedua, isi dan kandungan ayat Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 yaitu syirik. Apa itu syirik? Berperilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezaliman yang besar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia masih menyekutukannya. Dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi ketika dia menyekutukan harus benar-benar tobatnya. Ini dosa besar, syirik, ya. Jadi syirik itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung. Ya, pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapi setelah usia 2 tahun. Betapa besarnya derajatnya orang tua kita. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan dia mengandung. Dalam kandungannya itu tidak ditunda. Orang tuanya lagi nyuci, gak pernah yang namanya ditunda di kamar kandungannya. Orang tua kita lagi nyuci piring, tidak ditunda kandungannya di ruang tengah. Ada tidak orang tua yang tega, ya, yang tega menunda kandungannya itu di kamar mandi? Tidak ada. Betapa besarnya orang tua kita yang mengandung sampai 9 bulan, sampai melahirkan, taruhannya nyawa. Nah, inilah isi dan kandungan ayat Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini. Bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas karunia yang sangat besar, yaitu dilahirkannya ke kita ke dunia melalui perantara kedua orang tua kita. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu, atas segala penderitaan yang dialaminya. Melahirkan, bahkan taruhannya nyawa antara hidup dan mati. Betapa besarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, ketika kata sahabat, siapa yang lebih utama aku hormati ya Rasulullah? Siapa? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Siapa lagi? Ummi. Ya, ataupun ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Yang selanjutnya adalah bapakmu. Ya. Jadi ini penting sekali, ya. Penting sekali dalam isi kandungan ayat ini menjelaskan bahwasanya mengingatkan kembali tentang penderitaan kepada orang tua kita. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita lahir ke alam dunia dengan keadaan sehat walafiat. Isi kandungan ayat berikutnya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Kita beribadah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Jangan sifat takabur ada. Jangan ada sifat riya beribadah. Jadi ibadah kita itu harus dengan penuh rasa keikhlasan. Isi kandungan ayat berikutnya, bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita dengan berbuat baik, ihsan kepada keduanya dan mentaati perintahnya dalam segala hal, kecuali yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang tua kita menyuruh kita dalam kebaikan, ikuti. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita, wahai anakku, sekarang waktunya zuhur, sekarang waktunya asar, silakan kamu sholat dulu. Udah jangan main-main game aja, silakan sholat dulu. Ketika orang tua menyuruh kita untuk kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong laksanakan dengan baik. Jangan membantah. Terkecuali orang tua kita memerintah kepada kita dengan aturan-aturan yang tidak baik, yang melanggar aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak sekarang orang tua kita, ya, orang tua yang tidak punya agama. Dalam artian tidak punya agama di sini, dia tidak punya rasa peduli kepada anaknya. Contohnya, orang tua menyuruh kepada anaknya suruh nyuri, suruh mabuk, ya, suruh berzina. Nah, ketika ada orang tua menyuruh yang tidak baik, yang melanggar aturan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan diikutin. Ya, jangan diikutin. Karena walaupun ini orang tua kita, tetapi dia memerintahkan kepada kita itu dengan jalan yang tidak baik, tolong jangan diikutin. Ya. Di sini bahwasanya tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak gitu. Tidak bertentangan. Ya gitu kan? Disuruh sholat, terus disuruh bersedekah kalau ada, ya, disuruh bayar SPP, kata orang tua jangan dijajankan, ya, disuruh berbuat baik yang lainnya. Nah, tolong dilaksanakan dengan yang baik. Nah, ada di sini cerminan-cerminan pengamalan-pengamalan ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah, yang pertama, meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. Ya,
Jadi kita meneladani ketulusan sahabat Luqman ya, Luqman dalam mendidik generasi penerus. Pengamalan cerminan yang berikutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian senantiasa berbuat baik, ihsan ya, kepada kedua orang tua dengan mentaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu. Yang kita mampu ya, kecuali kita tidak mampu ya, yang mampu kita laksanakan dengan yang baik. Kecuali tadi, jika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk terima kasih kepada keduanya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua kita. Terus berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu tandanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ditolongi oleh orang, baik tetangga, teman kita, contohnya posisi kita lagi tidak punya uang. Ketika kita ditolong, dikasih uang oleh teman kita 10.000, 20.000 ya, untuk membeli kuota, untuk membeli internet, untuk membeli kuota buat pembelajaran jarak jauh. Ketika kita ditolong, kita harus berterima kasih kepada orang yang menolong kepada kita. Itu tanda bukti bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun melalui perantara manusia, itu hakikatnya seolah-olah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas tadi Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 dan 14 sudah dijelaskan. Sekarang Bapak akan membacakan hadis terkait tentang konsistensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kita kepada Allah. Di sini sudah jelas hadisnya. Silakan dicermati halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan. Fa idza arada ayyarka'a qama fa qara'a thumma raka'a. Rahul Bukhari. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di sini hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari. Jikalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari, itu jelas pasti sahihnya. Nah, dan diterjemahkan oleh para alimul ulama bahwasanya di sini penerjemahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Nah, betapa pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai umat Rasulullah yang banyak dosanya, yang selalu berbuat yang tidak baik tiap harinya, ya, Rasulullah pun sudah dicap, ya, bahwasanya Rasulullah itu hamba yang bersyukur. Sudah jelas Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah yang lalu,
dan yang akan datang. Tanda bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kakinya bengkak. Nah, hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 12. Kandungan makna hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski terjaga dari dosa, ya, meski terjaga dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, maksum, ya, jadi terjaga dosa-dosanya. Beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Ya, kandungan makna hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua isi dalam raya, ya, yang telah memberikan semua isi alam raya. Semua itu bentuk nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dalam kandungan hadis yang berikutnya, orang yang tidak mau menyembah ataupun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong manusia yang durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis yang tadi Bapak bacakan, rajin melakukan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Apabila tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk kategori orang-orang yang zalim. Wujud syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan ibadah hanya kepadanya serta menjauhi kemusyrikan. Yang selanjutnya, keutamaan melaksanakan salat malam. Nah, itulah pengamalan yang mencerminkan sikap kita, ya, yang ada di hadis. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, ya, bisa mengamalkannya dengan baik. Hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Kemudian hadis tentang konsistensi beribadah, ya, konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit penjelasan Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, dan kurang lebihnya dapat Bapak mohon maaf. Mungkin itu sedikit, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan terkait tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya di dalam isi daftar hadir terlebih dahulu kajian, mohon maaf, sebelum kalian menyelesaikan, ya, video ini, alangkah baiknya kalian isi daftar hadir, ketik nama, kelas, kemudian kehadiran, selanjutnya kesimpulan. Ketika Bapak sudah menjelaskan bab 3 ini, silakan kalian tulis nama, kelas, kehadiran, kesimpulan. Ya, jangan lupa di dalam kolom komentar. Ya, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.